Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA, belajar IPA bersama Bu Eva. Kali ini kita masih membahas tentang listrik statis, di mana pembahasan listrik statis itu ada berbagai macam. Ada muatan listrik, medan listrik, hukum Coulomb, beda potensial, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beda potensial. Sebelumnya, saya ingatkan lagi, silahkan siapkan buku catatan kalian. Nah, beda potensial ini disebut juga dengan potensial listrik. Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang muatan ya, di mana secara alami elektron atau muatan negatif akan bergerak mendekati muatan positif dan menjauhi muatan negatif. Jadi untuk menggerakkan dengan arah sebaliknya diperlukan usaha. Misalnya nih, contohnya ada plat A sama plat B. Nah, di plat A itu ada muatan positif dan muatan negatif, atau di sini digambarkannya dengan E atau elektron. Ketika elektron ini mau menuju ke plat B, maka dibutuhkan usaha, dan usaha ini memerlukan energi. Begitu juga yang terjadi pada petir. Petir lebih sering terjadi pada saat musim hujan, karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus mudah mengalir. Nah, petir terjadi karena ada beda potensial antara awan dengan bumi atau antara awan dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan terjadi karena awan itu bergerak terus-menerus secara teratur. Dan selama pergerakan, dia akan berinteraksi dengan awan lain, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, bisa sisi atas atau sisi bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi, atau sebaliknya, untuk mencapai kesetimbangan. Masya Allah ya, ternyata Allah menciptakan petir untuk mencapai kesetimbangan alam. Nah, pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Sehingga pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, terjadi suara yang bergemuruh dan disertai kilatan cahaya. Nah, proses terjadinya petir ini juga disebutkan dalam Al-Quran loh, di dalam Quran Surat An-Nur ayat 43. Nah, silahkan nanti kalian baca sendiri ya. Selain itu, dalam Al-Quran juga banyak sekali disebutkan tentang fenomena petir. Salah satunya juga terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 13. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Astagfirullahaladzim. Ternyata menurut data ada 500 orang di dunia ini yang setiap tahunnya tersambar petir loh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Makanya petir saja bertasbih pada Allah. Masa kita enggak sih? Makanya ketika ada petir kita dianjurkan untuk berdoa. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Yang artinya Maha Suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Nah, seharusnya ketika kita mendengar petir, kita harus lebih mengingat Allah, sehingga tidak berani macam-macam untuk berbuat maksiat kepadanya. Fenomena petir tadi itu termasuk dalam bagian listrik statis, yaitu karena perbedaan potensial listrik. Nah, apa sih potensial listrik atau tegangan listrik? Yaitu energi yang diperlukan listrik untuk melakukan usaha, yang bisa dirumuskan dengan V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial, satuannya volt, W adalah energi listrik, atau usaha, satuannya joule, Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ada beda potensial listrik antara dua penghantar adalah sebesar 9V atau 9 volt. Berapakah energi listrik yang untuk memindahkan muatan sebesar 30 Coulomb di antara dua titik tersebut? Tadi soal kita bisa mengetahui bahwa V sama dengan 9 volt. Atau beda potensialnya ya. Kemudian muatan kita lambangkan dengan Q. Q-nya adalah 30 Coulomb. Yang ditanyakan adalah energi listrik. Nah, energi listrik tadi lambangnya apa? Benar, W. Jadi yang ditanyakan adalah W.
Nah, tadi kan rumusnya V sama dengan W per Q. Maka bisa kita tuliskan W sama dengan V kali Q. Masukkan V-nya 9 dan Q-nya 30. 9 kali 30, 270 Joule. Mudah kan? Contoh yang kedua, jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 kolom. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung-ujung rangkaian listrik adalah 45 Joule, berapa beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Nah, dari sini diketahui ada muatan yang dipindahkan sebesar 15 kolom. Kemudian energi yang dipindahkan adalah 45 Joule. Maka yang ditanyakan adalah berapa beda potensial atau V sama dengan berapa? Jawabnya V sama dengan W per Q, maka bisa kita masukkan rumusnya. W adalah 45, Q-nya 15. 45 dibagi 15 sama dengan 3 volt. Mudah sekali kan? Nah, untuk itu silahkan kerjakan soal latihan berikut. Ini soal latihan yang pertama. Untuk memindahkan sejumlah muatan dari dua titik dengan beda potensial 16 volt diperlukan energi sebesar 64 Joule. Berapakah muatan yang berhasil dipindahkan? Kemudian, yang soal kedua, berapakah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan 12 kolom muatan dari satu titik ke titik lainnya yang memiliki beda potensial sebesar 9 volt? Nah, selamat mengerjakan. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.